Perkenalkan, nama saya Paujia dengan NIM 20109121200013. Perkenalkan, nama saya Radiatul Isnaniah dengan NIM 20109122200017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Sepira dengan NIM 20109123200011. Perkenalkan, saya Ratna Mulyawati dengan NIM 20109121200020. Perkenalkan, nama saya Hapepah Putri dengan NIM 20109121200022. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 20109123200002. Perkenalkan, nama saya Hafira Alfinzawari dengan NIM 20109123200031. Perkenalkan, nama saya Dewi Firani dengan NIM 2010912222004. Kami dari kelompok 8 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan membahas mengenai Job Safety Analysis atau JSA dalam sektor usaha produksi tahu. Jadi dalam video ini akan dibahas mengenai beberapa poin, diantaranya yaitu gambaran umum sektor pekerjaan, gambaran khusus sektor yang dianalisis, jenis-jenis pekerjaan, meliputi tahapan dalam pekerjaan, matrik resiko, dan job safety analysis secara umum, serta job safety analysis dalam sektor usaha produksi tahu. Yang pertama, gambaran umum sektor pekerjaan base core industry. Industri ini menggunakan bahan dasar pembuat tahu dengan menggunakan kedelai. Besarnya penghasilan kedelai dapat digunakan sebagai penunjang industri rumahan. Lingkungan kerja di industri ini berada pada lingkungan kerja yang panas. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah kelelahan pekerja yang diakibatkan oleh gerakan berulang. Gerakan ini dapat menyebabkan keluhan muskuloskeletal yang merupakan gejala umum dalam bentuk rasa sakit pada otot. Sistem kerja pada industri tahu sangat tergantung pada alat kerja yang digunakan. Sistem kerja industri tahu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Input pada industri tahu adalah kedelai, uap air, dan air. Proses terdiri dari perendaman kedelai, penggilingan, penyaringan dan penggumpalan, pencetakan, pemotongan, dan perebusan. Output yang diharapkan adalah kualitas tahu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran khusus sektor yang dianalisis. Potensi yang ditimbulkan pada sektor ini seperti suara bising dari mesin, temperatur ruang yang panas, uap ketel, dan sebagainya. Kondisi yang terlihat pada bagian produksi ini yaitu kondisi lantai yang senantiasa basah. Mengingat dalam proses produksi tahu ini, air sebagai bahan pendukung yang banyak dipergunakan dalam setiap tahapan proses produksi. Kondisi lantai yang basah dapat menimbulkan bahaya seperti terjatuh akibat terpeleset, serta kondisi yang lembab sebagai media kuman dan bakteri untuk cepat berkembang biak, sehingga akan berdampak bagi kesehatan dan keselamatan kerja. C. Jenis-jenis pekerjaan dan tahapan dalam pekerjaan. Pada umumnya, proses pembuatan tahu dilakukan dalam 5 tahap. Langkah pertama dalam pembuatan tahu yaitu melakukan perendaman kedelai yang sudah dicuci. Kemudian setelah ditiriskan, kedelai dihancurkan dengan alat yang digerakkan dengan tenaga motor bakar. Pada tahap ini dilakukan penambahan air dengan tujuan agar kedelai lebih mudah di blender dan mudah dalam mengambil sarinya. Setelah kedelai berbentuk menjadi bubur, proses selanjutnya adalah pemasakan bubur kedelai. Kemudian pemasakan dilakukan tidak secara langsung di atas api, melainkan dengan menggunakan sistem boiler, di mana pada boiler yang mendidihkan air menghasilkan uap panas yang dialirkan ke dalam ruang pemasakan bubur kedelai. Lalu proses berikutnya adalah pengambilan sari kedelai. Selanjutnya, bubur kedelai yang sudah masak dialirkan ke arang penyaring sari kedelai. Untuk meniriskan ampasnya dilakukan dengan mengepres menggunakan beban beton cor di atas kain yang berisi amplas kedelai.
Proses berikutnya adalah sari kedelai yang sudah ditampung di bak-bak besar diberikan larutan garam laut dan didiamkan terlebih dahulu. Dalam tahap ini, terjadi pembuangan waktu karena proses pengepresan dan sekaligus pencetakan tahu yang memerlukan waktu tidak kurang dari 30 menit. Tahapan pekerjaannya yaitu yang pertama perendaman kedelai, kemudian tiriskan kedelai lalu hancurkan, lanjut pemasakan bubur kedelai, lalu diamkan dalam pencetakan tahu, kemudian meniriskan amplas dengan mengepres, dan yang terakhir pengambilan sari kedelai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang matriks risiko. Matriks risiko dalam tahapan pekerjaan yang pertama adalah perendaman kedelai. Dalam matriks risiko, tahapan pekerjaan yang pertama yaitu perendaman kedelai memiliki faktor risiko, lantai licin, dan terkena mikroba dari bekas limbah perendaman kedelai. Proses terjadinya bahaya risiko yaitu terjatuh atau tergelincir. Yang kedua, tiriskan kedelai lalu hancurkan. Memiliki faktor risiko terkena bakteri, pegal-pegal, kebisingan, dan lantai licin. Proses terjadinya bahaya risiko yaitu timbulnya penyakit yang mengganggu kesehatan pekerja. Yang ketiga, pemasakan bubur kedelai. Memiliki faktor risiko pegal-pegal, terkena api, maupun tersiram air panas. Proses terjadinya bahaya risiko terkena api pembakaran atau tersiram air panas dari pemasakan bubur kedelai. Tahapan pekerja selanjutnya yaitu mendiamkan dalam pencetakan tahu. Potensi bahayanya ketika pengambilan sari kedelai, faktor risikonya terkena bakteri atau pegal. Proses terjadi bahaya risiko terkena bakteri pada saat pengambilan tahu, mengalami pegal, kram, serta terkena panas. Tahapan pekerja selanjutnya yaitu meniriskan ampas dengan cara mengepres. Potensi bahaya selanjutnya yaitu bubur kedelai yang sudah dimasak dialirkan ke arang penyaring sari kedelai. Untuk meniriskan ampasnya dilakukan dengan cara mengepres menggunakan beban beton cor di atas kain yang berisi ampas kedelai. Faktor risiko terkena alat pres. Proses terjadinya bahaya risiko terjepit alat pres. Tahapan selanjutnya yaitu saat pengambilan sari kedelai. Potensi bahaya yaitu ketika proses kedelai yang sudah ditampung di bak-bak besar diberikan larutan garam laut dan didiamkan terlebih dahulu. Dalam tahap ini terjadi pembuangan waktu yang karena proses pengepresan dan sekaligus percetakan tahu yang memakan waktu setidaknya 30 menit. Faktor risiko terkena zat bahan kimia. Proses terjadinya bahaya risiko timbulnya penyakit yang mengganggu kesehatan pekerja. Di sini saya akan menjelaskan terkait JSA atau Job Safety Analysis. Tahapan pekerjaan yang pertama yaitu perendaman kedelai. Potensi bahayanya yaitu langkah pertama dalam pembuatan tahu yaitu melakukan perendaman kedelai yang sudah dicuci. Untuk faktor resikonya, bahaya lantai licin dan terkena mikroba bekas dari limbah perendaman kedelai. Untuk matriks resikonya, severity minor, likelihood atau probability, likely, risk, rank atau level risikonya 4, saran, membersihkan setiap tempat selesai melakukan perendaman kedelai. Untuk yang selanjutnya yaitu tiriskan kedelai lalu hancurkan. Potensi bahayanya kemudian setelah ditiriskan kedelai dihancurkan dengan alat yang digerakkan dengan tenaga motor bakar. Pada tahap ini dilakukan penambahan air dengan tujuan agar kedelai lebih mudah di blender dan mudah mengambil sarinya. Untuk faktor resikonya yaitu terkena bakteri, pegal-pegal, kebisingan, dan lantai licin. Untuk matrik resikonya, severity-nya minor, likelihood atau probability-nya likely, risk rank atau level resikonya 4. Untuk saran, mencuci tangan setelah melakukan penirisan. Selanjutnya yaitu pemanasan bubur kedelai. Untuk potensi bahayanya setelah kedelai sudah terbentuk menjadi bubur, proses selanjutnya adalah pemasakan bubur kedelai. Untuk faktor resikonya yaitu pegal-pegal, terkena api, tersiram air panas. Untuk matriks resikonya, severity-nya type moderate. Untuk likelihood atau probability-nya moderate. Dan untuk risk rank atau level resikonya 3. Untuk saran menggunakan alat pelindung. Selanjutnya, JSA pada tahapan keempat, yaitu mendiamkan dalam pencetakan tahu.
Dengan potensi bahaya adalah pengambilan sari kedelai. Faktor risikonya dapat terkena bakteri atau pegal. Untuk matriks risiko, severity-nya minor, likelihood atau probability-nya almost certain. Untuk risk rank atau level risikonya 4. Untuk saran, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pencetakan. Selanjutnya, pada JSA tahap kelima yaitu meniriskan amplas dengan mengepres. Potensi bahaya, bubur kedelai yang sudah masak dialirkan ke arak penyaring sari kedelai. Untuk meniriskan amplasnya, dilakukan dengan mengepres menggunakan beban betor cor di atas kain yang berisi amplas kedelai. Untuk faktor risiko, terkena plas alat pres. Untuk matriks risikonya, severity-nya minor, likelihood atau probability-nya likely, risk rank atau level risikonya 4. Untuk saran, menggunakan alat pelindung. Selanjutnya, JSA pada tahap ke-6 atau tahap yang terakhir yaitu pengambilan sari kedelai. Untuk potensi bahaya, proses berikutnya adalah sari kedelai yang sudah ditampung di bak-bak besar, diberikan larutan garam laut, dan didiamkan terlebih dahulu. Dalam tahap ini, terjadi pembuangan waktu karena proses pengepresan dan sekaligus pencetakan tahu yang memerlukan waktu tidak kurang dari 30 menit. Untuk faktor risikonya terkena zat kimia. Matriks risiko, severity-nya minor, likelihood atau probability-nya almost certain, risk rank atau level risikonya 4. Untuk saran, mencuci tangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.